Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama dari hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang rasa syukur itu kita buktikan dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan itulah hakikat takwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai hamba-hambanya yang muttaqin. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi atal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat beliau, dikumpulkan bersama beliau di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita sekalian bahwa zaman ini sudah akhir. Zaman ini adalah zaman yang penuh dengan fitnah-fitnah. Beliau bersabda, satakunu fitanun. Kamu nanti akan menjumpai satu zaman yang penuh dengan fitnah, ujian, cobaan. Kaki to'il lailil mudlim. Saking banyaknya fitnah ketika itu sampai digambarkan oleh Rasulullah seperti malam yang gelap gulita. Tidak ada cahaya yang menerangi. Maka mendengar Rasulullah bersabda seperti itu, ada sahabat bertanya, wa ainal makhraj ya Rasulullah. Maka ketika kami menghadapi situasi yang seperti itu, apa jalan keluar kami ya Rasulullah dalam menghadapi situasi yang seperti itu? Rasulullah kemudian memberikan satu resep, kitabullah wa sunnatur rasul. Maka ketika engkau berhadapan dengan zaman yang penuh fitnah itu, hendaknya engkau kembali kepada kitabullah, yakni Al-Quran, wa sunnatur rasul, dan ajaranku, kata Rasulullah. Sehingga dengan dua perkara ini insya Allah kita akan terselamatkan di zaman yang penuh fitnah ini. Memang namanya orang hidup di dunia, pasti dia tidak lepas dari ujian, cobaan. Bahkan Rasulullah bersabda, inna asyadan nasa balaan al-anbiya sumal awliya sumal ulama sumal amsal fal amsal ubtuliyana su'ala hasabiddini. Sesungguhnya orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan para rasul. Padahal para nabi dan para rasul adalah manusia-manusia pilihan, manusia-manusia terbaik di zamannya, pemegang misi risalah ilahi. Tapi justru dengan itu mereka mendapatkan ujian yang berat. Kemudian para aulia, orang-orang yang mempunyai kedekatan kepada Allah Ta'ala. Semakin orang itu dekat kepada Allah, maka semakin dia diuji. Sumal amsal fal amsal ubtuliyana su'ala hasabiddin. Kemudian berturut-turut semakin orang itu kuat ibadahnya kepada Allah, dia mempunyai kedekatan kepada Allah, maka hidup itu akan diuji. Karena ujian dalam rangka menaikkan derajat seseorang. Ujian di dalam rangka kita meraup dan meraih banyak pahala dan keutamaan. Maka ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, di antara sikap kita untuk menghadapi ujian-ujian tersebut tidak lain adalah kemudian kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak zikir kepada Allah, menjadi hamba yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Zikir ini adalah satu ibadah yang sangat gampang, tidak butuh biaya, tidak butuh energi yang banyak. Namun pahalanya di sisi Allah luar biasa. Karena ibadah itu kan macam-macam. Ada ibadah itu yang membutuhkan kekuatan fisik, seperti ibadah puasa misalnya, seperti ibadah sholat malam misalnya, butuh kekuatan fisik yang fit. Ada ibadah itu yang butuh kekuatan materi, seperti infak dan sedekah misalnya. Ada ibadah yang butuh kedua-duanya, ada butuh kekuatan materi, maliyah, juga ada kekuatan fisik, kekuatan badaniah, yakni ibadah haji yang baru saja diselesaikan oleh saudara-saudara kita yang kemarin dipanggil oleh Allah Ta'ala menunaikan ibadah haji. Dan ada ibadah yang secara fisik tidak butuh energi yang besar, secara materi juga tidak butuh mengeluarkan materi. Apa itu? Zikir kepada Allah, mengingat Allah. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, kalimatani habibatani ala rahman, khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang kalimat ini sangat dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini akan memberatkan timbangan mizan kita nanti di akhirat. Tetapi kalimat ini akan enteng kalau kita ucapkan dengan lisan kita. Kalimat apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim. Ini satu contoh betapa dengan berzikir ini yang ringan saja, kita hanya mengucap subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim, tapi raupan pahala yang kita dapatkan sebagaimana janji Rasulullah sangat besar. Ini termasuk menunjukkan betapa Allah Ta'ala itu sangat rahman dan rahim kepada hambanya, dengan ibadah yang tidak butuh energi yang besar, tidak butuh biaya yang besar, sehingga setiap hambanya siapa saja bisa melakukan itu, yaitu zikrullah. Maka para jamaah rahimakumullah, marilah kita hadapi, kita bentengi akhir zaman ini dengan Al-Quran dan Sunnah, yang di dalamnya satu bentuknya adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zikir ini akan mempunyai beberapa kemanfaatan. Yang pertama, orang yang berzikir itu akan senantiasa hidupnya itu diingat oleh Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepada aku, kata Allah, maka aku akan mengingat engkau. Sebagian para ahli tafsir menerjemahkan, ingatlah engkau kepada Allah Ta'ala dengan taubat, nanti Allah Ta'ala akan mengingat kita dengan ampunannya. Ingatlah engkau kepada Allah Ta'ala dengan ibadah, nanti Allah Ta'ala akan mengingat kita dengan pertolongannya. Sehingga kalau kita ingin hidup kita ini kuat, maka jangan kita bergeser sedikit pun dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat dari semua ibadah ini adalah zikir. Salat yang kita lakukan ini adalah zikir, mengingat Allah. Sehingga dengan demikian hidup kita ini akan ditata oleh Allah Ta'ala. Jikalau kita sudah menata ibadah salat kita terutama, maka Allah Ta'ala akan menata hidup kita. Yakinlah itu. Jikalau kita sudah melemahkan diri kita di hadapan Allah Ta'ala selemah-lemahnya, maka Allah Ta'ala akan memberikan kekuatan yang dahsyat kepada kita. Bahkan kadang-kadang dari jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka, dari jalan yang tidak bisa kita akalkan. Nabi Ibrahim alaihissalam sama sekali tidak faham dan tidak mengerti jikalau api yang siap membakar beliau itu akan menjadi dingin. Beliau tidak tahu. Satu hal yang beliau lakukan, beliau hanya pasrah, tunduk dan berserah diri secara total kepada Allah Ta'ala. Beliau hanya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan caranya yang tidak disangka-sangka. Api yang biasanya panas itu menjadi dingin. Pun demikian Nabi Musa alaihissalam juga sama sekali tidak menyangka jika lautan merah yang luas terbentang itu akan terbelah menjadi dua atas izin Allah. Nabi Musa tidak menyangka. Beliau hanya satu, bergantung secara total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun dalam hidup dan kehidupan ini kadang-kadang mungkin merasa masalah kita itu berat, ujian kita itu berat. Tapi selama kita masih bergantung kepada Allah Ta'ala,
maka yakinlah seberat apapun masalah, nanti Allah Ta'ala akan memberikan solusi kehidupan. Bahasa yang lagi ngetren itu, angkatlah tangan kita supaya nanti Allah turun tangan untuk kita. Artinya berdoalah kepada Allah Ta'ala dengan seyakin-yakinnya, dengan setulus-tulusnya, dengan sehusuk-husuknya, supaya nanti Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Intinya adalah bahwa jikalau kita ingin kuat di dalam hidup dan kehidupan ini, marilah kita pegang teguh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadi satu keterangan yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal, ilmu, rezeki yang barokah, dan akhirnya kita memungkasi hidup kita di dunia ini dengan iman, Islam, husnul khotimah. Mudah-mudahan saudara kita sedang diuji sakit segera diberikan oleh Allah Ta'ala kesembuhan yang tidak kambuh lagi, dan mendapatkan banyak hikmah dan pahala kebaikan dari kesabaran yang dilakukannya. Terima kasih dan mohon maaf. Inna ahsanal kalamu wahil malikil mannan. Wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbikfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina biha min adzabil jahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'atsahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ikhwatal iman rahimakumullah, fattaqullaha mastata'tum, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. I'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahi shalihin. Allahumma sallimna ya Allah min fitnatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma sallimna min fitnati hadhihi zaman. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wa huwa ya'lamu ma tasna'un.